Saya akan menceritakan kalian sebuah dongeng yang berjudul Keledai yang Malang. Pada zaman dahulu, hiduplah segerombolan binatang di dalam hutan. Alkisah, singa si raja hutan merasa sangat lapar. Singa yang perkasa, singa yang paling disegani di hutan, memiliki ajudan yang sangat setia. Siapa? Musanglah hewannya. Pada siang itu, singa meminta tolong kepada Musang untuk mencarikannya makan siang. Hai Musang, segera carikan aku makan sekarang, atau aku akan menyantapmu. Musang menjawab dengan penuh ketakutan. Tolong jangan makan aku, Tuan Raja. Aku berjanji akan kembali dengan keledai yang gemuk, yang dagingnya enak dan empuk. Setuju, aku sepakat denganmu. Cepat bawa keledai ke sini. Aku sudah sangat lapar, kata singa. Musang segera berlari ke dalam hutan, mencari hewan yang bisa dimakan oleh singa. Saat sedang mencari keledai, Samar-samar ia melihat jejak kaki hewan. Karena Musang adalah hewan yang cerdik, dia langsung bisa tahu kalau jejak hewan itu adalah hewan keledai. setelah sekian lama, Musang akhirnya menemukan keledai. Musang segera menghampirinya. Keledai yang sadar akan kehadirannya menyapanya. Hai Musang, ada apa gerangan kau ke sini? Apakah engkau sedang mencariku? Hai keledai, aku di sini memang mencarimu. Aku diutus oleh sang raja singa untuk menyampaikan bahwa kau akan diangkat menjadi menteri kerajaan. Apakah berita itu benar, Musang? Engkau tidak berbohong kan? Kata keledai kegirangan. Saking senangnya, keledai berlari menuju istana, meninggalkan Musang sendirian. Saat sampai di istana, keledai terkejut. Singa yang sudah lapar langsung lompat menggigit telinga keledai. Keledai mengerang kesakitan dan lari tunggang langgang. Singa pun marah dan berkata kepada Musang, cepat kejar keledai itu atau aku akan menyantapmu. Musang mengangguk dan lari ke dalam hutan, mencari di mana keledai bersembunyi. Beberapa menit kemudian, Musang menemukan keledai sedang duduk di tepi sungai. Dia Maaf. Sedang apa yang keledai lakukan? Ternyata ia sedang menangis. Hei keledai, kenapa engkau meninggalkan paduka raja? Engkau membohongiku, Musang. Raja tidak ingin menjadikanku menterinya. Dia hanya ingin menyantapku, kata keledai menahan sakit. Hei keledai, jika engkau tidak memotong telingamu, bagaimana kau bisa pakai mahkota? Mahkota itu tidak akan muat. Benar juga katamu, Musang. Baiklah, aku akan kembali ke istana. Musang dan keledai berlari menuju istana. Musang takut rajanya akan marah jika Musang berlama-lama di hutan. Setelah sampai, singa yang sudah lapar melihat santapan di depannya langsung lompat menggigit ekornya. Keledai menjerit kesakitan. Ia langsung berlari menjauh. Singa pun marah. Dia berteriak kepada Musang, cepat kejar keledai itu. Aku sudah sangat lapar. Jika tidak, engkau sebagai gantinya. Musang mengangguk. Baiklah Tuan Raja, aku akan mencari keledai itu kembali. Tapi jika keledai kembali ke sini lagi, Tuan Raja langsung saja menggigit lehernya agar bisa langsung mati. Musang pun bergegas mencari keledai. Keledai sedang bersembunyi di bawah pohon, takut ia dibohongi oleh Musang lagi. Tetapi karena Musang adalah hewan yang cerdik, dia langsung tahu bahwa itu keledai sedang bersembunyi di balik pohon. Hei keledai, apa salah paduka raja? Kenapa engkau meninggalkan paduka raja lagi? Engkau membohongiku lagi, Musang. Paduka, mengapa singa
yang menggigit ekorku. Hei keledai bodoh, jika engkau tidak memotong ekormu, bagaimana mungkin kau bisa duduk di kursi menteri? Ekormu akan sakit. Benar juga katamu itu, Musang. Baiklah, aku akan kembali ke istana dan menerima semua keputusan raja. Singa saat sampai di istana, singa yang sudah lapar langsung menggigit lehernya. Keledai yang kesakitan masih saja bisa berkata, Wahai raja, jika engkau menggigit leherku, di mana engkau akan menaruh mahkotaku nanti? singa tidak menghiraukan perkataan keledai. Singa langsung saja menggigit keledai sampai ia menjadi makan siangnya. Saat singa jangan ketawa. Saat singa memakan bagian terbaiknya, yaitu otak hewan, dia mencari-cari di mana otak keledai. Hai Musang, di mana letak otak keledai ini? Mengapa tidak ada? Musang berseru ketus. Jika keledai punya otak, mana mungkin dia kembali ke sini 3 kali, Raja? Tatkala kekuatan adalah segalanya, menikam pada yang malang tak berdaya, mencapik para tokoh berjasa demi hanya untuk mempertahankan tahta. Tatkala pemalas malah duduk di singgasana, manfaatkan apa saja, ancam siapa saja, merasa lebih penting dari puluhan nyawa. Dengan lagak sombongnya, tatkala orang cerdik di sisi lawan membudaki, mudahnya memual pada kawan, memaksa untuk dituruti kemauan, deritakan mana yang tertekan. Betapa bodohnya si mangsa, akalnya seperti hilang entah kemana, ditikam berkali-kali tak sadar juga, dalam ternganga lalu hancur tak berubah. Teman-teman, watak tokoh-tokoh di dongeng ini memang tidak boleh ditiru. Mari kita ambil contoh dari si Musang. Si Musang memiliki kecerdikan yang luar biasa. Tetapi kecerdikannya itu tidak digunakan untuk kebaikan. Jangan sampai kita meniru ya musang-musang tersebut. Iya. Kita tidak boleh seperti Musang. Sekian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas kesalahan-kesalahan yang kami buat. Saya Quina, Saya Andin. Dan saya Jasmine. pamit mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi